Selamat datang pada mata kuliah metode penelitian dan seminar usulan tugas akhir. Di sini saya akan membahas yang bertopik ruang lingkup teori, konsep metode penelitian. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas yaitu pengertian penelitian, tujuan penelitian, hubungan penelitian dengan perancangan, syarat penelitian, unsur-unsur proposal penelitian, dan proposal. Apakah penelitian itu? Pengertian yang salah tentang penelitian, yaitu yang pertama, penelitian bukan hanya mengumpulkan informasi atau data. Yang kedua, penelitian bukan hanya memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, penelitian bukan hanya membongkar-bongkar, mencari informasi saja. Yang keempat, penelitian juga bukan suatu kata besar untuk menarik perhatian. Lalu definisi penelitian itu seperti apa gitu? Dalam bahasa Inggris yaitu research atau dalam bahasa Prancis yaitu research, kembali, to search yaitu mencari. Nah, research itu ya kita mencari sesuatu atau kita ingin tahu terhadap suatu hal yang ingin kita kaji seperti itu. Lalu menurut Hillway, studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Lalu menurut Lady tahun 1997, penelitian adalah suatu proses untuk mencapai secara sistematis dan didukung oleh data, yaitu jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan, atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena. Lalu apakah penelitian itu? Pengertian yang benar tentang sebuah penelitian dan karakteristik proses penelitian, yaitu yang pertama adalah penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Keingintahuan yang tinggi terhadap apa sih, atau siapa, atau bagaimana, seperti itu ya. Lalu penelitian memerlukan pertanyaan yang jelas tentang tujuan. Lalu penelitian mengikuti rancangan prosedur yang spesifik. Lalu yang keempat, penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola. Yang kelima, penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian yang spesifik. Yang keenam, penelitian menerima asumsi kritis tertentu. Yang ketujuh, penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang mengawali penelitian. Yang kedelapan, penelitian adalah secara ilmiahnya berputar secara siklus. Nah, berikut diagram penelitian menurut Lady tahun 1997. Diawali yang pertama yaitu penelitian dari sebuah permasalahan. Jadi kita ingin tahu gitu, permasalahan yang terjadi itu seperti apa, yang belum terjawab di pikiran oleh peneliti. Lalu yang kedua, alur yang kedua yaitu penelitian melihat tujuan dalam suatu pernyataan permasalahan. Jadi kita ingin memberikan solusi seperti apa nih pemecahannya dari sebuah permasalahan yang ada. Lalu yang ketiga, penelitian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang lebih dapat dikelola. Jadi permasalahan yang general, yang sulit kita pecahkan, kita runut atau kita pecah seperti itu ya, untuk mudah dapat dipecahkan secara bertahap. Lalu yang keempat, penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai atau yang ada, dan hipotesis tersebut mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Jadi hipotesis itu seperti dugaan-dugaan sementara atau harapan-harapan seorang peneliti untuk memberikan solusi dari sebuah permasalahan tersebut. Lalu alur yang kelima, penelitian mencari data diarahkan oleh hipotesis dan dibimbing oleh permasalahan.
data dikumpulkan dan diorganisasikan. Jadi dari sebuah permasalahan itu kita cari data-datanya untuk mendukung memecahkan dari suatu permasalahan itu. Lalu yang keenam, penelitian menginterpretasikan arti data yang mengarah pada pengatasan permasalahan, yaitu memberi konfirmasi atau menolak hipotesis, dan atau memberi jawaban terhadap permasalahan melalui penelitian ini. Jadi berikut merupakan siklus penelitian yang akan selalu diulang-ulang oleh seorang peneliti. Maka prinsipnya atau kuncinya dari sini, jadi dari awal penelitian itu keingintahuan atau permasalahan yang ada, lalu kita cari solusinya seperti apa, lalu dugaannya bagaimana, lalu kita mengajukan solusi, lalu kita analisis, dan hasil yang diperoleh kita jelaskan atau interpretasikan apakah dari dugaan itu, dari hasil yang kita peroleh, apakah bisa menjawab dari penelitian tersebut. Lalu macam-macam tujuan penelitian ada beberapa. Yang pertama ada eksplorasi yang berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena ada atau tidak. Yang kedua yaitu bisa deskripsi, yaitu berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Yang ketiga, berupaya mengidentifikasi hubungan yang memungkinkan kita berspekulasi tentang suatu hal dan mengetahui hal yang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu eksplanasi, yaitu mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Yang selanjutnya itu ada aksi, dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dan dengan bertindak sesuatu. Lalu hubungan penelitian dengan perancangan. Menurut Zeisel tahun 1981, perancangan mempunyai 3 langkah utama, yaitu imaging. Kita membayangkan atau mendeskripsikan atau memvisualisasikan. Lalu presenting, kita menyajikan, yaitu. Dan selanjutnya ada testing, kita menguji. Nah, sedangkan imaging yang dilakukan berdasarkan empirical knowledge, jadi keingintahuan yang sudah ada ditambah pengetahuan yang sudah ada, lalu ditambah keingintahuan kita terhadap suatu hal. Lalu yang selanjutnya, perancangan atau perencanaan atau pengembangan, selain menggunakan pengetahuan dari khasanah ilmu pengetahuan, juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti estetika, perhitungan ekonomis, dan kadang mempertimbangkan politis dan lain-lain. Lalu selanjutnya, terhadap hasil perancangan atau pengembangan juga dapat dilakukan penelitian evaluasi yang hasilnya juga akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Lalu syarat penelitian itu ada apa aja? Atau harus bagaimana? Seperti itu ya. Perlu diperhatikan bahwa penelitian itu perlu dilakukan dengan syarat, yaitu yang pertama sistematik, yaitu menuruti prosedur tertentu, tidak ruwet, runut gitu ya, ada alurnya seperti itu. Lalu yang kedua objektif. Objektif itu adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kita tidak mengada-ngada data yang ada atau tidak menurut pendapat kita gitu. Yaitu dengan sampel yang cukup lalu dipublikasikan agar dapat dievaluasi oleh kelompok pakar bidang lainnya. Atau menjadi PR sebagai para stakeholder atau kita sebagai para akademisi. Itu dengan catatan syarat menjadi peneliti yang baik meliputi antara lain mampu berpikir sistematis dan jujur. Nah, lalu proposal sendiri itu apa gitu? Proposal atau usulan penelitian diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan penelitian sebagai acuan gitu. Apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita kaji.
Lalu proposal tersebut perlu dikaji atau dievaluasi oleh pembimbing penelitian. Unsur-unsur proposal penelitian itu terdiri dari, itu yang pertama judul yang kita ambil apa, sehingga ada batasan gitu. Kita tidak bercerita kemana-mana atau tidak membahas kemana-mana dengan dibatasi oleh judul. Lalu ada latar belakang gitu. Apa alasan kalian ingin mengambil sebuah topik tersebut? Dilihat dari permasalahannya, lalu bagaimana kita akan mengambilnya, itu perlu dijelaskan secara ringkas di latar belakang atau di pendahuluan. Lalu manfaat penelitian. Nah, penelitian yang kita ambil juga harus ada manfaatnya gitu, agar menjadi berkesinambungan untuk penelitian selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya kita juga perlu menambahkan daftar pustaka ya sebagai acuan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada di internet, bahwa penelitian kita ini dapat menambah khasanah ilmu yang sudah ada atau sebagai pionir. Nah, itu perlu dilampirkan juga tinjauan pustaka. Lalu metode penelitian. Metode penelitian juga cara-cara bagaimana kita akan mengambil penelitian tersebut, seperti lokasinya, lalu cara pengambilan datanya, lalu analisis yang diambil itu seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.